Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Anak-anakku semua kelas 6, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk berjumpa kembali. Hari ini kita akan belajar tentang Wali Songo, yaitu Sunan Ampel. Sebelum pembelajaran kita mulai, untuk keberkahan mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Silakan simak dengan seksama berikut ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Sunan Ampel. Peta konsep pada pembelajaran kita kali ini diantaranya adalah yang pertama, kita belajar tentang biografi, mulai dari silsilah Sunan Ampel, kedatangan Sunan Ampel ke Jawa, pernikahan Sunan Ampel. Selanjutnya kita akan belajar tentang peran Sunan Ampel, peran dalam dakwah, dalam tradisi, dan dalam pendidikan. Pada akhirnya kalian nanti mempunyai tugas untuk menganalisa biografi Sunan Ampel, kemudian menganalisa peran Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Nusantara. Baiklah, yang pertama adalah tentang biografi Sunan Ampel. Sunan Ampel dikenal dengan nama Raden Rahmat. Nama aslinya adalah Sayyid Ali Rahmatullah. Ayahnya bernama Syekh Ibrahim As-Samarqandi, seorang ulama asal Samarkand di Asia Tengah. Silsilah keturunannya bersambung sampai Rasulullah Muhammad SAW melalui jalur Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra binti Rasulullah Muhammad SAW. Sunan Ampel yang makamnya terletak di Kampung Ampel, kota Surabaya, adalah anggota Dewan Wali Songo tertua yang memiliki peranan besar dalam mengembangkan dakwah Islam di Jawa dan tempat lain di Nusantara. Kedatangan Sunan Ampel menurut Lembaga Riset Islam Pesantren Luhur Sunan Giri Malang dalam Sejarah dan Dakwah Islamiyah Sunan Giri yang diterbitkan tahun 1975, Imam Rahmatullah bersama ayahnya datang ke Jawa dengan tujuan dakwah Islamiyah, disertai dengan saudaranya yang bernama Ali Murtadho dan kawannya yang bernama Abu Hurairah yang merupakan putra Raja Campa. Kedatangan Sunan Ampel ke Pulau Jawa diperkirakan pada tahun 1440 Masehi atas undangan Prabu Sri Kertawijaya yang merupakan Raja Kerajaan Majapahit. Perkiraan tersebut didapatkan dari tahun jatuhnya Campa akibat serangan Vietnam pada tahun 1446 Masehi. Keterangan tersebut didapatkan dari Hikayat Hasanuddin yang dikupas oleh J. Edel yang diterbitkan pada tahun 1938 menjelaskan bahwa pada waktu kerajaan Campa ditaklukkan oleh Raja Koci, Raden Rahmat sudah bermukim di Jawa. Pernikahan Sunan Ampel. Raden Rahmat atau Sunan Ampel menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri Tumenggung Arya Teja yang merupakan Bupati Tuban dan sekaligus juga cucu Arya Lembusura, Raja Surabaya yang Muslim. Menurut sejarah dalam, Arya Teja dari Tuban menikahi putra Arya Lembusura. Arya Teja dari Tuban menikahi putri Arya Lembusura dan menurunkan Bupati Tuban. Itu berarti Nyai Ageng Manila yang dinikahi oleh Raden Rahmat adalah cucu perempuan Arya Lembusura. Oleh karena terhitung cucu menantu Arya Lembusura, maka pada saat Arya Lembusura mangkat, Raden Rahmat menggantikan kedudukannya sebagai penguasa Surabaya. Sebagaimana dikisahkan sumber-sumber tertulis seperti Sejarah Raden Surabaya yang mencatat bahwa Raden Rahmat adalah Bupati pertama Surabaya. Dakwah Sunan Ampel. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, usaha dakwah yang dilakukan Raden Rahmat adalah membentuk jaringan kekerabatan. Jaringan itu dibentuk melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit. Dengan cara itu, ikatan kekeluargaan di antara umat Islam menjadi kuat.
Dakwah Sunan Ampel yang lain adalah melakukan perubahan dari tradisi lama menuju tradisi yang bernilai keislaman. Salah satu contoh, sebelum kedatangan para penyiar Islam, orang-orang Majapahit mengenal upacara peringatan terhadap orang mati yang disebut srada. Sebuah upacara peringatan atas kematian seseorang pada tahun ke-12 setelah kematian. Setelah kedatangan penyiar Islam Campa yang dipelopori oleh Sunan Ampel, penduduk Majapahit mulai memperingati tradisi kenduri dan memperingati kematian seseorang pada hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, ke-1000, dan bahkan diulang setiap tahun atau yang disebut dengan haul. Dalam prakteknya, masyarakat berkumpul mendatangi keluarga yang ditinggal. Lalu acara diisi dengan zikir, tahlil, dan doa. Tradisi keagamaan seperti ini bukanlah berasal dari ajaran Hindu atau Buddha, tetapi merupakan tradisi keagamaan Muslim Campa yang dikenalkan oleh Sunan Ampel. Nah, tradisi itu sampai sekarang masih kita lakukan bersama. Dakwah Sunan Ampel yang lain adalah membangun masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran Islam. Melalui pesantren Ampel Denta, Sunan Ampel mendidik kader-kader penggerak dakwah Islam seperti Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan bahkan Sunan Derajat. Ajarannya yang dikenal sampai saat ini adalah falsafah molimo, atau meninggalkan hal 5 yang dilarang atau tidak melakukan hal 5 yang dilarang. Molimo yang pertama adalah mau main atau tidak mau berjudi, jadi meninggalkan perjudian dan segala bentuknya. Yang kedua adalah mau ngombe, tidak mau mabuk-mabukan, meninggalkan apa yang dilarang oleh agama berkenaan dengan minuman yang memabuk-mabukan atau hal lain yang memabuk-mabukan. Yang ketiga adalah mau maling, tidak mau mencuri. Yang keempat adalah mau madat, tidak mau menghisap candu dan segala jenis macamnya sampai saat ini. Yang kelima adalah mau madun atau tidak mau berzina. Tugas kalian sekarang adalah menganalisa silsilah Sunan Ampel. Bisa kalian cari di internet dengan mencantumkan sumbernya nanti. Dan misalnya silsilahnya siapa, nama ayahnya, nama kakeknya, nama kakak-kakeknya, dan seterusnya sampai kepada Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tugas yang kedua adalah menganalisa peran dakwah Sunan Ampel untuk perkembangan Islam di Nusantara. Sebagaimana saya sebutkan di atas tadi bahwa Sunan Ampel adalah sunan tertua dari Wali Songo. Maka seberapa besarkah kemudian peran dakwah Sunan Ampel untuk perkembangan Islam di Nusantara? Ini juga bisa kalian cari di internet dengan mencantumkan sumbernya. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Sampai berjumpa pada pelajaran yang selanjutnya. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Bapak harapkan kalian dapat memahami, menteladani, kemudian mempraktekkan apa yang telah kalian pelajari dari Sunan Ampel. Terima kasih. Jumpa lagi pada kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.